Halo, selamat siang. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream mengenai The Promise, autobiografi dari guru saya, His Eminence, Cem Tuku Rinpoche. Ini adalah cover The Promise. Apabila kalian berminat untuk memiliki kopi buku ini, silakan pergi ke fajasrikats.com, our online store, ya. Jadi kita lanjut di halaman 175, masih dalam suasana berkabung karena meninggalnya His Holiness Zong Rinpoche, guru utama dari guru saya, Cem Rinpoche. Di sini ada kutipan dari teman Rinpoche pada saat itu, Anila Lobsang Droma, yang juga berasal dari Tupten Darjeeling. Jadi di sini beliau berkata, "When we did the sadhana for him that night, Geshe-la was sitting opposite me, and there were tears in his eyes too. And of course, Rinpoche was sitting next to Geshe-la, on the other side of his head, bowed down all the time. We all felt it was very, very painful, but we all knew that it had to come. That always comes." Jadi ketika kami melakukan sadhana untuk His Holiness Zong Rinpoche pada malam itu, Geshe-la duduk di seberang saya, dan di pelupuk matanya ada tetesan air mata. Dan tentu saja Cem Rinpoche, guru saya, duduk di samping Geshe-la, dan kepalanya tertunduk sepanjang waktu. Dan kami merasa bahwa saat itu benar-benar sangat menyakitkan, tapi kami tahu bahwa saat itu harus datang karena kematian itu selalu datang. Di sini ada kutipan lain dari guru saya, Cem Rinpoche. "My faith in Zong Rinpoche is unshakable. I went to India to be with my guru and serve him, and I would have done anything for him. That was the whole reason I was there, to be with my guru. He is the only person I miss every single day, and I do not have much attachment to people. When Zong Rinpoche passed away, it was the most difficult day of my life, but I continued. So don't make excuses for missing Dharma activities. Do not, do not." Keyakinan saya kepada Zong Rinpoche tidak bisa diguncang. Saya pergi ke India karena saya ingin bersama dengan guru saya dan melayaninya. Dan saya akan melakukan apa saja untuk dia. Dan itu adalah satu-satunya alasan saya ada di sana untuk bersama dengan guru saya. Dia adalah satu-satunya orang yang saya rindukan setiap hari, dan saya tidak terlalu mempunyai keterikatan dengan orang lain. Ketika Zong Rinpoche meninggal dunia, itu adalah hari yang paling sulit dalam hidup saya, tapi saya terus berjalan. So, jadi jangan pernah membuat alasan untuk tidak melakukan aktivitas Dharma. Jangan pernah, jangan pernah. Itu adalah terjemahan dari apa yang guru saya katakan. Jadi beliau menasehati agar kita tidak pernah membuat alasan untuk tidak melakukan aktivitas Dharma. Di halaman selanjutnya, halaman 176, ini adalah Rupang Vajrayogini dari Gengyonten Gyatso of Nitsan Temple. Jadi di sini adalah captionnya. "This precious Vajrayogini Chacha was a gift from the late Gengyonten Gyatso of Nitsan Temple in Howell. After he heard that Rinpoche was going to become a monk, Rinpoche treasured it to this very day and keeps it by his side wherever he goes." Jadi Rupang Vajrayogini ini adalah hadiah, ya, atau persembahan dari Gengyonten Gyatso dari Wihara Nitsan di Howell. Dan Gengyonten Gyatso memberikan rupang ini setelah dia mendengar bahwa Rinpoche akan menjadi seorang biksu, dan Rinpoche sangat menghargai pemberian ini sampai dengan hari ini, dan selalu menaruh rupang ini
di sisinya selama hidupnya. Kita lanjut ke halaman 177. Di sini ada foto di atas, Happy Days with Geshe Sultan Gyaltsen of Tupten Darjeeling. Jadi ini adalah foto hari-hari yang membahagiakan bersama guru Rinpoche, yaitu Geshe Sultan Gyaltsen di Wihara Tupten Darjeeling di Los Angeles. After Dzong Rinpoche passed away, Rinpoche contemplated whether to stay in LA or to go to the monastery as he had promised. Jadi setelah Dzong Rinpoche meninggal dunia, Rinpoche merenung apakah dia harus tetap tinggal di LA atau pergi ke biara di India seperti yang telah beliau janjikan. When he had promised to go to Ganden, it was so that he could be with his guru, Dzong Rinpoche. But since Dzong Rinpoche was not going to be there, he wondered if there was any point in still going. Rinpoche began to seriously consider pursuing a career in acting and entertainment instead. However, at the back of his mind, he asked himself, do I believe he is Heruka or not? It was a very difficult question. It would have been a very easy way to escape and just say that since his guru had died, he could not go to India to join him anymore. Jadi, ketika Rinpoche berjanji untuk pergi ke Ganden, sebetulnya maksud tujuannya adalah agar dia bisa terus bersama dengan gurunya, Dzong Rinpoche. Tetapi karena Dzong Rinpoche tidak akan ada di sana lagi, Rinpoche memikirkan apakah dia masih harus pergi, dan Rinpoche juga mulai secara serius mempertimbangkan untuk memasuki karir di dunia akting atau hiburan. Akan tetapi, di belakang pikirannya, dia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya percaya bahwa guru saya itu adalah Heruka atau tidak, atau bukan. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sulit, karena pada saat itu benar-benar mudah untuk menghindar dari janjinya dan berkata bahwa karena guru saya sudah meninggal, saya tidak bisa pergi ke India untuk bergabung bersamanya lagi. He finally realized that while Dzong Rinpoche may not be physically in front of him, the Buddha Heruka was all-pervasive. As Rinpoche had made a promise to Dzong Rinpoche, he knew he would keep it, whether Dzong Rinpoche was directly watching him or not, so he packed up everything and got ready to go to India. Jadi pada akhirnya Rinpoche menyadari bahwa Dzong Rinpoche, walaupun Dzong Rinpoche tidak secara fisik berada di depannya, Buddha Heruka itu ada di mana-mana. Dan Rinpoche telah berjanji kepada Dzong Rinpoche dan dia tahu bahwa dia harus memegang janji ini, tidak peduli apakah Dzong Rinpoche secara langsung menyaksikan hal ini atau tidak. Jadi dia mulai mengemas barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi ke India. Although Rinpoche had decided to go to India, he could not leave immediately. He had to stay in LA, work to pay off his debts, and save up for his trip. When one of the center main sponsors, Robert Stone, heard that Rinpoche wanted to go to India to be a monk, he was very impressed. Robert himself had wanted to become a monk, but did not, out of respect for his mother. One day, he asked Rinpoche why he had not left for India yet. Rinpoche explained that he still owed about $5,000 in debt and could not leave until the loans were settled. Robert Stone was so moved by Rinpoche's dedication and effort, and that he immediately offered to pay off Rinpoche's debt in LA, so his ordination would not be delayed any further. Jadi walaupun Rinpoche telah memutuskan untuk pergi ke India, dia tidak bisa pergi segera, dan dia harus tinggal di LA untuk membayar hutang-hutangnya dan juga menabung untuk perjalanannya. Dan ketika salah satu
sponsor dari Wihara Thubten Darjeeling, ya, yang bernama Robert Stone, mendengar bahwa Rinpoche ingin pergi ke India untuk menjadi biksu, dia sangat terkesan. Dan Robert sendiri sebetulnya ingin menjadi biksu, tetapi dia tidak menjadi biksu karena dia menghormati ibunya. Suatu hari dia bertanya kepada Rinpoche, kenapa dia belum pergi ke India. Dan Rinpoche menjelaskan bahwa dia masih memiliki hutang sebanyak 5.000 US dollar dan tidak bisa pergi sebelum hutang ini terbayar. Rinpoche, dedikasi Rinpoche dan juga usahanya itu membuat hati Robert Stone itu tersentuh, ya. Jadi sehingga Robert Stone segera menawarkan untuk membayar hutang-hutang Rinpoche di Los Angeles. Jadi ordinasi dari Rinpoche untuk menjadi seorang biksu, pentabisannya tidak akan tertunda lagi. Di halaman 178 ini ada foto Rinpoche pada saat masih muda, ya, sebelum beliau pergi ke India. Dan kita lanjut ke halaman selanjutnya, 179. Before leaving America, Rinpoche returned home to New Jersey to see his parents one last time. His mother told him then that the moment the ropes touched his skin, he would cease to be her son. Set but firm in his resolve to be a monk, Rinpoche said farewell to his family, knowing deep inside that it would probably be the last time he would ever see his parents, Dana and Boris Bugaya. True enough, he never saw them again. Rinpoche did not return to America for the next 26 years. Years later, Rinpoche was told by his relative that after his mother had passed away, they found in her wallet a photo of him in his robes, which he had sent her from Ganden. Sebelum meninggalkan Amerika, Rinpoche pulang ke rumahnya di New Jersey untuk mengunjungi orang tua angkatnya untuk terakhir kalinya. Ibunya pada saat itu mengatakan padanya bahwa pada saat jubah biksu menyentuh kulitnya, Rinpoche itu bukan anaknya lagi. Rinpoche sedih untuk mendengar hal ini, tetapi beliau tetap bertekad untuk menjadi seorang biksu. Rinpoche mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dan beliau tahu di dalam hatinya bahwa mungkin ini adalah saat terakhir dia akan bertemu dengan orang tuanya, Dana dan Boris Bugaya. Dan betul saja, Rinpoche tidak pernah melihat mereka lagi, dan Rinpoche tidak kembali ke Amerika selama 26 tahun berikutnya. Bertahun-tahun kemudian, Rinpoche diberitahu oleh salah satu anggota keluarganya bahwa ibunya, setelah ibunya meninggal, mereka menemukan foto Rinpoche dalam jubah biksu yang dikirim oleh Rinpoche dari Ganden. While in New Jersey, Rinpoche also visited Geshe Wangyal Center in Washington, traveling by bus with a few hundred other kalmiks to receive teachings from His Holiness, the 14th Dalai Lama. When it was Rinpoche's turn to receive blessings from the Dalai Lama, he asked, "I would like to request for ordination to be a monk." Ketika Rinpoche berada di New Jersey, Rinpoche juga mengunjungi Wihara Geshe Wangyal di Washington, dan beliau melakukan perjalanan dengan bis, ya, bersama beberapa ratus anggota kalmik untuk menghadiri sesi ajaran dari His Holiness Dalai Lama ke-14. Dan ketika waktunya untuk Rinpoche untuk menerima blessing dari Dalai Lama, Rinpoche bertanya, "Saya ingin meminta pentabisan untuk menjadi seorang biksu." "So you will go there?" the Dalai Lama asked, referring to India. Jadi Dalai Lama bertanya, "Jadi kamu akan pergi ke sana?" Dalai Lama merujuk pada India pada saat ini. "Yes," Rinpoche answered.
Dan Rinpoche menjawab, ya. Above the buzz of the crowd, the Dalai Lama replied, that's right, that's no problem. Once you reach India, then we can do it. Dan di antara suara-suara orang yang datang pada saat itu, Dalai Lama menjawab, ya, itu betul, dan tidak ada masalah. Pada saat kamu pergi ke India, maka kita bisa melakukannya. Just like that, their minute-long meeting was over, and Rinpoche was now another step closer to becoming a monk, just as he had promised Dzong Rinpoche. Dan hanya seperti itu, perbincangan yang hanya berlangsung selama 1 menit itu selesai, dan Rinpoche sekarang satu langkah lebih dekat untuk menjadi seorang biksu. Dan hal ini adalah apa yang telah Rinpoche janjikan kepada Dzong Rinpoche. Di sini ada foto. When Rinpoche saw Dena, he hugged her and gave her some flowers. Ini adalah foto Rinpoche dengan ibu angkatnya, Dena Bugayev. Dan ketika Rinpoche bertemu dengan Dena, Rinpoche memeluk Dena dan juga memberinya bunga. Ya. Di sini ada kutipan dari Rinpoche. When Dzong Rinpoche passed away, I did not recover for months, almost 4 years. Even though going to India was exciting, it was empty. I felt empty going to Dharamsala and to Ganden in India, but I went because I promised. I would enter his house, I would go to India, and I would join Ganden. Ketika Dzong Rinpoche meninggal dunia, saya benar-benar tidak bisa sembuh selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan walaupun pergi ke India itu cukup exciting, tetapi semuanya terasa kosong. Saya merasa kosong pergi ke Dharamsala dan juga ke Ganden di India, dan saya pergi karena saya telah berjanji bahwa saya akan pergi ke rumah Dzong Rinpoche, masuk ke rumah Dzong Rinpoche, dan saya akan pergi ke India dan bergabung dengan biara Ganden. Di sini ada foto Rinpoche yang pada saat itu di New Jersey bertemu dengan The Dalai Lama. With tremendous devotion and faith, Rinpoche made requests for ordination to His Holiness, the 14th Dalai Lama. After a series of teaching in Washington, New Jersey, the Dalai Lama agreed to grant ordination once Rinpoche arrived in India. Dengan pengabdian dan keyakinan yang sangat dalam, Rinpoche meminta kepada Yang Mulia, Dalai Lama ke-14, setelah satu seri sesi ajaran berakhir di Washington, New Jersey, dan bahwa beliau ingin meminta pentabisan menjadi seorang biksu. Dalai Lama setuju dan untuk memberikan pentabisan setelah Rinpoche sampai di India. Di sebelah halaman 180 ada foto Rinpoche yang kembali ke New Jersey 26 tahun setelah beliau meninggalkan Amerika. 26 years after leaving home to embark on his spiritual journey, Rinpoche returned to America in October 2013 and visited his parents' grave in Howell, bringing with him a bouquet of red roses, Dena's favorite flower. Rinpoche also performed a puja for his deceased adopted parents, whom he loved very much despite all the abuse he received. Jadi 26 tahun setelah meninggalkan rumahnya Amerika untuk melakukan perjalanan spiritual, Rinpoche kembali ke Amerika pada bulan Oktober 2013 dan mengunjungi kuburan orang tua angkatnya di Howell. Dan Rinpoche juga membawa satu buket mawar merah, dan mawar merah ini adalah bunga favorit dari Dena, ibu angkat Rinpoche, dan juga melakukan puja untuk orang tua angkatnya yang sangat beliau cintai, walaupun mereka sering menyiksanya. Jadi, dengan berakhirnya kita pada halaman 180 ini, saya akhiri live stream
hari ini dan sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.